Nah, dari record. Gimana kabarnya Mbak Fer? Selama nggak pernah kemana-mana ini? Biasa aja sih, baik sih. Tapi biasa aja yang pastinya. Sudahkah mulai merasa berbagai macam perasaan yang tidak enak selama di rumah saja? Banget. Bosen banget. Itu yang paling nomor satu itu. Bisa dong diceritakan gimana perasaan-perasaan nggak enaknya itu, mulai dari hal-hal apa aja? Perasaan yang nggak enak. Bosan ya, kerjanya itu doang. Ada kebosanan tersendiri. Ya bosan, kerjanya gitu-gitu doang. Terus, semuanya kayak jadinya apa ya, serba sulit kali ya. Karena sebelumnya kan misalnya yang bisa dikerjain langsung ke lapangan gitu. Sekarang nggak bisa langsung kerjain ke lapangan. Perlu kerjainnya online. Oh, gitu. Oh iya. Terus kalau dampaknya sendiri yang Mbak Teda rasain secara langsung tuh gimana sih? Dampaknya lebih ke apa ya, capeknya double, marahnya double. Marahnya double. Oke. Terus kalau waktu Emosiannya marahnya double. iya sih emang kan karena mungkin desakan jadi semakin banyak, Betul sekali. ya tidak bisa terkondisikan yang biasanya bisa diberesin secara langsung, akhirnya harus melalui beberapa proses atau tahapan yang memang sih bisa menimbulkan semacam emosi secara mendadak juga. Kalau larinya ke emosi yang marah, ya itu masuk akal juga sih sebenarnya. Nah, terus aku mau nanya nih, gimana kalau pas Bapak yang rasain ada kemarahan-kemarahan yang tinggi gitu itu, biasanya dilampiasinya kemana? Gimana? Kalau pas ada emosi-emosi marah yang timbul nih dalam dirinya Mbak Berka ya kan. Nah biasanya tuh kalau untuk melampiaskannya sendiri atau ngeluarinnya sendiri tuh biasanya gimana atau ke siapa? Biasanya ngoceh sih. Terus orang lain yang nggak salah tuh jadi berasa kayak salah. Ngoceh. Terus biasanya orang lain misalnya nih nggak salah, terus karena kesel kan nih, oh jadi kelihatannya kayak salah gitu, padahal nggak salah, padahal nggak kenapa-kenapa orangnya gitu, tapi karena udah emosi gitu ya. Terus Mbak Fadil sendiri bisa nggak sih mengukur sampai di mana tingkat keparahan ngocehnya Mbak Fadil di waktu marah? Nggak bisa ngukur sih. Ya, menurut ukuran Mbak Fadil sendiri aja lah. Gimana ya? Ngukurnya gimana nih? Nggak bisa ngukur sih. Ya begitu aja. Oh, gini aja deh. Iya dah. Atau gini aja. Biasanya orang atau sesuatu yang jadi sasarannya Mbak Firda ketika Mbak Firda ngomel tadi itu ya, itu reaksinya mereka sampai kayak gimana biasanya? Biasanya diem sih. Diem doang. Karena udah tahu. Lebih banyak yang udah tahu gitu. Karena biasanya lebih marahnya sama orang yang udah kenal, maksudnya lebih ngerti aja gitu, makanya udah diem aja, nggak maksudnya kayak nggak ngerespon yang gimana ya udah diem aja. Oh berarti misalnya nih, oh berarti si Farda, oh berarti si Farda nih lagi begini gitu. Emang biasanya sih, maksudnya emang biasanya nih marahnya cuma sama orang-orang yang maksudnya yang udah biasa aja gitu hari-hari gitu, enggak maksudnya orang yang jauh di sana nggak mungkin begitu. Nah, terus kira-kira menurut Mbak Firda sendiri tuh hal-hal semacam itu menimbulkan potensi ketidaknyamanan nggak sih buat orang yang jadi sasarannya Mbak Firda tadi? Pasti sih. pasti. Soalnya langsung diem kan, terus langsung nggak ngomong gitu. Ntar baru lanjut besokannya atau malamnya gitu. Ya ada jarak waktunya gitu untuk memperbaiki lagi supaya bisa ngomong baik-baik lagi. Kan habis emosi.
Berarti sudah sampai timbul ke reaksi dari pasien marahnya Mbak Ferda. Udah sampai situ. Nah, menurut Mbak Ferda sendiri, hal-hal kayak gitu menguntungkan atau merugikan sih? Pastinya merugikan ya. Bagi Mbak Ferda sendiri tentunya, terus bagi lawan komunikasinya Mbak Ferda yang Mbak Ferda marahin tadi, kalau buat yang dimarahin nih pasti rugi ya. Gue nggak salah apa-apa gitu kok, gue diomelin. Kalau buat diri sendiri pasti ada ruginya kan. Maksudnya jadi susah lagi mau bangun komunikasinya, pasti kan harus cari hal-hal yang asik dulu baru bisa mulai pembicaraan lagi. Tapi untungnya jadi agak lega sedikit karena udah ngoceh-ngoceh. Iya. Nah, apa kira-kira Mbak Ferda nggak mau nih ngelakuin semacam action plan untuk manajemen tingkat kengomelannya Mbak Ferda ketika lagi berantem? Gimana? Jadi Mbak Ferda apa enggak? Kan udah jelas ya tadi kalau ada menimbulkan dampak negatif, dampak positifnya. Dampak negatifnya mungkin kan orang lain yang jadi sasaran kita tadi. Kalau dampak positifnya mungkin memang ke kita. Tapi kan kalau untuk ya selain buat diri kita, buat orang lain kan lebih banyak keburukannya, lebih banyak negatifnya. Nah, kira-kira dari hal-hal kayak gitu, Mbak Ferda punya nggak sih keinginan buat bisa kayak oke lah aku mau ngurangin, oke lah aku mau coba nahan diri dulu lah, kalau sekiranya nggak terlalu penting, nggak terlalu urgent juga, mungkin bisa lah aku nggak usah ngomel-ngomel dulu nih ke teman-teman, ke orang-orang di sekitar aku. Punya nggak sih keinginan kayak gitu? Pasti sih ada maunya kayak gitu. Tapi masih susah aja ngebangunnya. Pasti mau lah. Nah, kalau punya gimana nih? Kalau Laras boleh tahu cara-caranya Mbak Ferda untuk meminimalisir hal-hal itu biar nggak sekiranya mudah lagi terjadi di masa depan. Kalau dilihat dari hari-hari ini sih apa ya? Kalau udah capek, kesel, palingan apa ya? Cari hiburan buat diri sendiri. Maksudnya apa ya? Mengalihkan kali ya, lebih mengalihkan. Bisa diulang? Cari satu hal yang bisa mengalihkan itu gitu loh. Mengalihkannya. Kenapa? Kameranya tolong dinyalain videonya. Ini nyala. Iya, udah. Gimana tadi jadinya? Jadinya paling kalau udah kayak begitu diem doang sih. Sekarang ini diem doang. Terus cari sesuatu yang bisa dikerjain sendiri aja. Yang tidak melibatkan orang lain. Gitu. Supaya mengurangi nonton paling, denger lagu gitu, searching sesuatu gitu, itu sih. Ya, jadi kalau itu sebenarnya semua yang ngelakuin Mbak Ferda tadi itu menurut Laras udah benar juga, udah maksud juga untuk bisa ngalihin emosi yang Mbak Ferda tadi. Nah, kalau Laras boleh kasih saran lagi nih ya, emang sih harusnya kita tuh lebih bisa sih manajemen diri sendiri dulu. Ya,
Kalau udah bisa manajemen diri, nah itu nanti akan membawa banyak dampak positif juga buat lingkungannya dan buat orang lain di sekitar kita. Jadi, kalaupun memang kita merasa ada emosi yang kita rasakan, apalagi berupa amarah tadi itu nggak harus diungkapin ke hal negatif ke orang lain seperti yang tadi itu. Ya mungkin memang dampaknya positif ke kitanya sendiri, tapi untuk ke orang lainnya kan dampaknya negatif. Iya, memang benar lebih baik emosi disalurin ke yang kalau sekiranya ngerasa lagi nggak enak, ya udah kita sebaiknya menghindari dulu interaksi sama orang lain. Nah, betul aja. Itu dengan menyendiri bisa lihat film kayak yang Mbak Fera sebut tadi, atau dengerin lagu dulu, atau tidur, ya kan? Cara tiap orang tidur biasanya. Atau makan, ya kan? Kalau yang suka makan. Jadi tadi ketika kita sedang ada di klimaks emosi, sedang ada di puncak emosi, jadi kita kurangi dulu aja interaksi sama orang lain biar nggak menimbulkan dampak negatif dari orang lain. Yang tentunya kan sebenarnya kita juga nggak pengen kan ngelakuin hal itu. Itu aja sih kalau dari aku. Terus kira-kira setelah ini Mbak Pedra akan mulai ngelakuin atau action dari plan itu sendiri, atau masih menunggu suatu waktu tertentu untuk bisa ngelakuin mulai manajemen diri sendiri tadi? Tadi planningnya itu tadi sebenarnya sih udah dilakuin sih ini, nggak nunggu nanti. Sudah sedang dikerjakan. Iya, memang lebih baik jika lebih cepat dikerjakan, akan lebih cepat juga membawa dampak kebaikan bagi kita semua. Betul sekali. Ya udah kalau gitu Mbak Pep, makasih ya buat sharing hari ini. Oke. Semoga sharingnya kali ini bisa bermanfaat ya buat kita berdua. Mantap. Juga buat ya. Jadi Laras juga nanti akan lebih banyak memanajemen diri lagi setelah mendengar cerita kita dari notabene mudah mengerti ini tadi. Iya. Udah? Belum. Kok. Udah. Ya belum. Mungkin Laras ke depannya juga akan lebih banyak mengatur diri lagi dan lebih meminimalisir tingkat emosi marah tadi yang Laras rasain. Iya. Oke, sekiranya gitu aja Mbak Fer. Makasih buat waktunya. Oke. Sama.